Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sebut Hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini diantaranya. Bupati Simalungun bahas percepatan penanganan COVID-19 kepada Pangulu di Kecamatan Tanah Jawa. 2 tersangka curanmor di Karo ditembak polisi. Keluarga miskin di Desa Perpulungan Pak Barat bertahan hidup dari ubi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Semut Hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragih lakukan rapat terbatas dengan para panggulu sekecamatan Tanah Jawa untuk membahas penyaluran sembako dengan tepat sasaran dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Bertempat di kantor Camat Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Bupati Simalungun JR Saragih menggelar rapat terbatas dengan para pangulu sekecamatan Tanah Jawa. Adapun tujuan dilakukannya rapat ini untuk membahas penyaluran bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta dana desa dalam hal percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Rapat terbatas tersebut dihadiri pangulu, lurah, camat, TNI Polri Sedapil 5. JR Saragih yang merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengatakan harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memberikan rasa damai di tengah-tengah masyarakat dan harus bersinergi untuk penanganan COVID-19 dengan menjauhkan pikiran dalam hal politik. JR Saragih juga ingin memastikan bahwa data yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai, sehingga tidak ada data yang tumpang tindih serta tidak sinkron. Diharapkan kepada para pangulu untuk secepatnya melakukan verifikasi data agar tidak ada lagi warga Simalungun yang tidak mendapat bantuan baik dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten, dan dana desa. Baik seluruh kepala desa di Kabupaten Simalungun ini semua bertemu dengan kita. Yang pertama, kita mau meyakinkan dari bantuan-bantuan baik dari pusat, kabupaten, provinsi, dana desa, apakah masih ada masyarakat yang susah di desa itu, supaya segera dicatat dan diberikan kepada kita, supaya kita berikan bantuan. Bantuan yang diminta sekarang ini adalah sembako. Jadi kita akan segera berikan bantuan sembako itu kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang belum dapat, yang sudah disalurkan kemarin dari kementerian, baik kabupaten. Jadi ini kita mau coba. Karena apa kita lakukan ini? Kita bertemu dengan masyarakat. Masyarakat mengeluh, kenapa kami nggak dapat? Itulah maka kita datang semua pangulu yang ada di Kabupaten Simalungun ini. Kita langsung bertatap muka. Untuk percepatan penyaluran bantuan tersebut, diminta kepada para pangulu secepatnya memberikan data jumlah bantuan yang akan diberikan kepada calon penerima bantuan. Dan kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang serta mengikuti segala arahan dari pemerintah. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rida TV. ...150 dari 440 pekerja migran asal Tanjung Balai yang bekerja di Malaysia pulang kampung setelah negeri jiran Malaysia tersebut masih menetapkan lockdown. Setelah tiba di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai, para pekerja migran dilakukan penanganan COVID-19 dengan pengukuran suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan. Dengan menggunakan kapal feri, 150 pekerja migran asal kota Tanjung Balai yang bekerja di Malaysia tiba di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung. Setibanya di pelabuhan, seluruh pekerja migran Indonesia ini dilakukan penanganan protokol kesehatan COVID-19 dengan menyemprotkan disinfektan dan pengukuran suhu tubuh. Penanganan kesehatan ini dilakukan untuk mencegah masuknya virus corona dari negeri jiran.
Pemulangan pekerja migran ini dilakukan Wali Kota Tanjung Balai berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia karena para pekerja migran tidak dapat bekerja lagi akibat diperpanjangnya penerapan lockdown di Malaysia. Dari hasil pendataan dan persetujuan pemerintah, 450 pekerja migran yang akan dipulangkan dilakukan secara bertahap. Karena mereka di sana kita lihat sangat sedih sekali, mereka tidak bisa beraktivitas karena negara Malaysia melakukan lockdown, dan mereka juga di sana sudah tidak ada yang tidak makan dan juga mereka tidak bisa beraktivitas. Akhirnya berkomunikasi dengan pemerintah atau gugus tugas Kota Tanjung Balai, akhirnya kita melakukan pengembalian warga Tanjung Balai ke Kota Tanjung Balai. Selepas 3 periode ini Pak, apakah akan diajukan lagi dengan TKI warga yang lain Pak? Ya tentunya kita masih melakukan evaluasi, mudah-mudahan kita akan berikan informasi yang lebih lanjut. Sebelum dipulangkan ke pihak keluarga, para pekerja migran dibawa ke posko karantina sementara COVID-19 Kota Tanjung Balai selama 2 hari. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Satres Narkoba Polres Batubara menggerebek kampung narkoba di Kabupaten Batubara. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan pengedar dan pengguna narkoba serta barang bukti sabu dan alat hisap sabu. 1 di antara 3 orang yang diamankan merupakan ibu rumah tangga. Dengan bersenjata lengkap, Sat Narkoba Polres Batubara menyisir satu persatu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba di Kampung Narkoba di Jalan Yaman, Gang Fir'aun, Desa Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 3 orang pengedar serta pengguna narkoba berinisial SB, NH, dan AL. Ketiganya merupakan warga Kampung Narkoba dan diamankan di tempat terpisah. Tidak hanya mengamankan ketiganya, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba sabu serta alat isap sabu. 1 di antara 3 orang yang terjaring, NH wanita berusia 46 tahun ini merupakan ibu rumah tangga. Kepada polisi, dirinya mengaku nekat menjual narkoba karena telah kecanduan. Selanjutnya, bandar dan pengguna narkoba yang berhasil terjaring polisi langsung digelandang ke Sat Narkoba Mapolres Batubara beserta barang bukti narkoba. Kasat Narkoba Polres Batubara AKP Henry DB Tobing mengatakan, penggerebekan kampung narkoba ini merupakan hasil penyelidikan Sat Narkoba yang berawal dari laporan masyarakat yang resah. Ini penggerebekan kampung narkoba di daerah Tanjung Tiram dari 3 tempat yang berbeda. Terus barang bukti ada yang diamankan Pak? Ada. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini para pengedar dan pengguna narkoba tersebut harus menjalani pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Dua tersangka curanmor di Karo ditembak polisi, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor. Kedua tersangka terpaksa ditembak petugas karena melawan dan berusaha melarikan diri. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor di Desa Banuraya, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya dikarenakan melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kedua tersangka ditangkap di sebuah penginapan di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit bersama dengan barang bukti sepeda motor curiannya.
Salah seorang di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama dan baru saja bebas dari penjara usai menjalani hukuman. Jadi setelah kita mendapat laporan dari korban, kita melakukan penyelidikan. Kita ketahui bahwa tersangka berada di daerah Bandar Baru, di salah satu penginapan. Selanjutnya anggota kita melakukan pengejaran. Jadi pas di penginapan Ateng atas, kita mendapatkan kedua tersangka sedang duduk-duduk. Jadi setelah kita interogasi, mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan pencurian di Simpang Desa Benuraya. Ada tindakan tegas terukur yang kemudian seperti apa? Jadi pada waktu kita melakukan pengembangan, salah satu dari tersangka tersebut melakukan perlawanan terhadap anggota kita. Kita melakukan tindakan tegas terukur. Saat ini keduanya diamankan di Polres Tanah untuk menjalani pemeriksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam dengan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Masih dari informasi curanmor, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan narapidana asimilasi warga Kota Binjai, Sumatera Utara terekam CCTV. Petugas polisi yang mencoba mengamankan langsung menembak kaki pelaku dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Aksi pencurian sepeda motor dilakukan oleh warga Jalan Pradana, Kelurahan Brengam, Kota Binjai terekam CCTV. Aksi pencurian tersebut terjadi di salah satu toko Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai. Tersangka mengambil 1 unit sepeda motor milik ojek online dan kabur. Tak lama kemudian, korban yang mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya langsung melaporkan ke Polres Binjai lengkap dengan CCTV dari lokasi tersebut. Petugas polisi Ibda Hodiatur Purba langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan tersangka di lokasi berbeda, di Jalan Ikan Arwana, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Jamret di mana? Di Bonjol. Di Bonjol. Kapan itu? Setahun yang lalu. Saat dilakukan pengembangan, tersangka mencoba kabur dan akhirnya dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Kepada petugas, tersangka mengaku bahwa dirinya merupakan narapidana asimilasi yang baru keluar dari penjara bulan April lalu. Tersangka juga mengaku nekat melakukan aksi kejahatan karena tidak memiliki penghasilan saat keluar dari penjara. Kini tersangka telah ditahan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pandemi COVID-19 terus mewabah di Sumatera Utara. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat dalam 3 bulan terakhir sudah 90 jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. 85 diantaranya PDP dan 5 lainnya positif COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara melalui juru bicara Dr. Aris Yudaryansyah menyampaikan sebanyak 90 jenazah telah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jenazah yang berstatus PDP dan positif COVID-19 tersebut dimakamkan di tempat pemakaman umum khusus di Kelurahan Simalingkar B, Medan Tuntungan. Dari angka itu, sebanyak 39 jenazah merupakan warga Kota Medan. 51 jenazah lainnya merupakan warga luar Medan. Gugus Tugas berkoordinasi dengan pemerintah Kota Medan saat ini telah menyiapkan lokasi pemakaman khusus COVID-19 di daerah Simalingkar B. Tempat pemakaman ini disiapkan guna mengantisipasi penolakan warga terhadap jenazah COVID-19. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Medan, saat ini di Simalingkar ada 90 jenazah yang sudah dimakamkan. Jumlah PDP yang meninggal dunia hingga hari ini berjumlah 85 orang. Ya, semuanya dimakamkan dengan protokol COVID. Saudara-saudara sekalian,
kami sampaikan bahwa berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, jadi kematian yang disebabkan oleh penyakit COVID, maka kematian itu disebut sebagai kematian COVID. Hingga kini, tercatat jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara sebanyak 218 orang. PDP berjumlah 202 orang, meninggal dunia 25 orang dan pasien sembuh 58 orang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Abaikan jaga jarak di masa pandemi, ratusan warga terlibat aksi saling dorong dan berdesakan ketika mengambil nomor antrian bantuan sosial tunai di kantor pos Kota Sibolga. Begitu nomor antrian pencairan dana bantuan sosial tunai dibawa oleh petugas, ratusan warga yang telah mengantri berjam-jam langsung menyerbu petugas yang dikawal oleh 2 aparat kepolisian. Alhasil petugas kantor pos sempat kewalahan lantaran warga mulai saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan nomor antrian pencairan dana bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000. Membludaknya masyarakat Kota Sibolga yang ingin mencairkan dana bantuan sosial tunai tersebut sempat membuat kewalahan para petugas kantor pos Kota Sibolga. Pasalnya jumlah petugas terbilang sedikit daripada masyarakat yang ingin mencairkan dana BST. Iya, sempat juga beredar. Soalnya sekarang ini kan lagi rame di tempat kantor pos. Jadi Bapak dapat nomor antrian berapa tuh, Pak? 749. Bapak sendiri berkirakan dapat pembagiannya nanti cairnya jam berapa, Pak? Kira-kira jam 5 ataupun jam 4. Bapak sendiri hadirnya dari jam berapa ke sini? Dari jam 7 pagi. Jadi sempat berdesak-desakan dari Pak sama warga lainnya sama rebut itu, Pak? Sempat juga tadi. Yang membagikan kupon antrian siapa, Pak? Pihak pos. Perkantor pos ya. Untuk mengantisipasi banyaknya masa, kantor pos Kota Sibolga memberlakukan aturan pembagian waktu. Masing-masing setiap kelurahan diberikan layanan waktu selama 3 jam. Dalam pencairan dana bantuan sosial tunai, kantor pos Kota Sibolga melayani pencairan sebanyak 17 kelurahan yang ada di Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Keluarga yang kurang mampu di Desa Perpulungan Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Barat harus tinggal di gubuk berdindingkan terpal. Di samping itu, keluarga ini bertahan hidup hanya dengan makan ubi. Pasangan suami istri ini atas nama Derita Cibro dan Despina Mani. Mereka tinggal di sebuah gubuk hanya dengan ukuran 2 x 3 meter berdindingkan terpal. Mereka terpaksa tinggal di gubuk karena himpitan ekonomi. Penduduk asli Desa Perpulungan ini mengaku sudah 1 tahun tinggal di gubuk. Tidak hanya itu, ketiga anak mereka pun putus sekolah. Mereka bertahan hidup mengandalkan singkong yang ada di sekitar rumah. Derita Cibro mengaku penghasilan mereka hanya mengandalkan upah di perladangan orang lain. Mereka bertahan hidup dengan menerima upah mengerjakan ladang orang lain, walau sering berpindah tempat demi melanjutkan hidup. Derita Cibro juga mengaku tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah setempat. Mereka berharap di tengah pandemi, pemerintah Kabupaten Pakpak Barat dapat memberikan bantuan terhadap mereka yang kurang beruntung. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Selama tinggal di situ, pemerintahan situ tahu nggak Bapak tinggal di situ gitu maksudnya? Oh tahu. Tahu ya. Untuk menghidupi
kebutuhan kita sehari-hari Pak. Bagaimana Pak aktivitas kita? Apakah berladang atau apa gitu? Ya, cuman berladang lah. Cuman berladang Pak ya. Iya. Saat dikonfirmasi terhadap pemerintah desa, Amiruddin Habeahan mengatakan, untuk tahun ini, keluarga derita Cibro akan mendapat bantuan melalui bantuan langsung tunai dari dana desa, serta akan meneruskan ke pemerintah kabupaten agar dibantu dan didata melalui Dinas Sosial Kabupaten Pak-Pak Barat. Namun menurut informasi yang kita dapat, dia sempat di Semerpara, sempat di Singgabur, pindah lagi ke Jambu. Jadi setelah dia masuk ke desa kita, dia langsung turun ke ladang. Jadi sehingga kita tanya pun pihak keluarganya selalu menyatakan dia nggak pernah ke kampung. Nah, begitu aja Pak. Jadi selama dia pindah kemari, Bapak katakan tadi berpindah-pindah, selama dia masuk kemari, apakah pernah melapor ke pemerintahan desa? Nggak pernah Pak, malahan justru warga perangkat desa kita, kepala dusun yang menjumpai orang tuanya, namun pihak orang tua menyatakan di ladang terus. Masalah menyangkut dia mengenai bantuan, sebenarnya Pak, enggak pun dia gara-gara ini masalah ini, dalam BST, dia kita udah tampung di BLT dana desa. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Huta Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.